Kopi bangunan yang anu tambah. Batu tambah. RCTI ibu-ibunya di dalam. Iya. Tahu. Ibu-ibu ada. Pagi tuh, salah juga. Sampai pun tidak. Saya kemarin Sabtu baru sampai. Jam di depan. Naik kamu ini. Bisa tanya. Tunggu Jember. Tunggu Ustaznya. Menjuang ini sampai nentuin tuh mungkin. Karena gue di kalau bukan kesini pakai Salam. Jangan. Tidak ada dia waktu bapaknya Anca meninggal, ada kita. Tidak ada. Iya, tidak ada saya bilang. Kalau ada di video juga. ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويؤذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا لله رب العالمين الفاتحة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعوانا ودعواهم أن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ibu dan bapak yang kami hormati, pertama-tama dan yang utama, marilah kita semua mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita yang masih hidup ini masih sempat hadir di tempat juga pada malam hari ini. Juga selawat dan taslim kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana ajarannya sampai akhir hayat almarhum juga telah mengikuti sebagaimana kita akan ikuti. Ibu dan bapak, untuk tidak memperpanjang lebar, perkenankanlah kami mengundang Ustaz pada malam hari ini. Yang akan memberi tausiah adalah Bapak Ustaz Abu Musa, dan untuk itu kami persilakan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukran lillah syukran. Alhamdulillahilladzi ahyana, alhamdulillahilladzi razaqana, alhamdulillahilladzi atamma as-siha wal afiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah takziah, terkhusus keluarga yang sementara berduka, maka patut kita bersyukur atas nikmat Allah pada malam hari ini. Masih diberikan kita nikmat hidup, diberikan kita nikmat sehat. Mudah-mudahan mampu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk senantiasa takut, taat, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insya Allah kita semua bersama dengan baginda Rasulullah nanti di yaumil qiyamah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku yang berbahagia, satu hadis sahih Nabi, kata Rasulullah, atrukalakum nasihataini, aku tinggalkan kepada kalian dua nasihat. Aku tinggalkan kepada kalian dua nasihat saja. Satu, ada yang namanya an-nasihatut tahaddus. Ini nasihat yang berbicara, tapi tidak pernah diam. Yang kedua, kata Nabi,
an-nasihatu samitahu. Nasihat yang diam tidak pernah berbicara. Kalau yang pertama nasihat yang berbicara tidak pernah diam. Yang kedua nasihat yang diam tidak pernah berbicara. Jadi ini oleh-olehnya Nabi untuk kita. Jadi pertama Makkah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua ya nasihat. Kalau kita senantiasa renungkan, senantiasa dipakai, maka insya Allah salama kilinoe sampai akhirat. Yang pertama nasihat yang berbicara adalah Al-Quran. Ini Al-Quran sebagai petunjuk. Kalau kendaraan apa? GPS. Supaya tidak keluar dari rel. Karena kalau kita tidak ikut Quran, bahaya kita. Bisa-bisa ihdinas siratal mustaqim senantiasa kita minta tunjukkan saya jalan lurus, tapi tidak pakai Al-Quran, lari. Makanya berulang-ulang Makkah dan Nabitta ikra'ul Quran, baca itu Quran. Dibaca, dipelajari, dihayati. Di situ petunjuk. Jangan lari. Tapi bagaimana mau dibaca, mau dipelajari, sedangkan dipegang saja, dicium satu hari untung-untungan. Kadang kita tidak mau pegang Quran. Apalagi mau pelajari, mau hayati tafsirnya. Semuanya yang ada di dalam. Supaya apa? Supaya ampe-ampeta ini macowa bagus. Karena kalau tidak ikut Quran, ya pasti banyak salah yang kita buat. Pasti itu banyak salah. Jadi jangan Quran hanya ditaruh di HP, hanya ditaruh di rumah. Tiap hari dipelajari. Kemudian yang kedua, nasihat yang diam, dia tidak pernah berbicara. Inilah al-maut, kubur. Seperti mana almarhum sudah rasakan. Ini pelajaran untuk kita semua. Untungnya ini almarhum luar biasa. Pamasena betul penggala ta'ala. Kenapa? Itu pulau telur nang yang umurna, Haji. Iya. 73 tahun. Panjang umurnya, mungkin lebih panjang lagi Haji Nasir. Banyak bonusnya. Tapi kita ini, saya baru setengah abad. Bagaimana yang lain mungkin ada 40, ada 30. Jadi ini nasihat kematian. Kenapa kematian ini harus senantiasa diingat? Karena dia tidak pamit-pamit. Kalau dia sudah mau datang, diambil selesai. Maka kita senantiasa berdoa bagaimana yang Allah katakan waja'at sakratul maut bil haq, itu kita dalam keadaan baik. Ketika datang itu namanya sakratul maut, kelakuan tak sementara, ampe-ampe tak sementara melakukan yang baik. Jangan sudah 80 tahun masih bagadang kita banting batu sana, banting batu sini. Ya mungkin hukumnya makruh. Kata ulama Syafi'i makruh. Tapi kan sia-sia. Tidak puas 70 tahun. Tidak ada rasa takut tak kira-kira. Yang bisa digunakan tidur cepat, bangun jam 2, langsung pergi salat subuh dan di masjid kalau azan. Siapa tahu sementara ruku, sementara sujud, Allah Ta'ala cabut nyawata. Subhanallah. Itu yang diinginkan. Ya seperti Papa tua, alhamdulillah istiqamah ke masjid. Iya. Luar biasa. Itu yang kita inginkan. Jadi kita datang di tempat kematian ini supaya mari ngerak. Apa yang kita ingat? Oh, mati ternyata orang ini. Semua tidak ada yang hidup abadi kekal. Habis 70, 80, habis 80 kemana? 90, habis itu kemana? Pasti mati, habis. Tidak ada yang kekal. Kemudian
yang terakhir. Saya agak nalengin sedikit nih, tadi Pak Parigi sudah ditelepon. Jadi yang terakhir, ini kesempatan Zulhijjah. Saudaraku semua yang berbahagia, ini bulan yang mulia. Walayalin ashr, 10 hari Zulhijjah yang pertama ini luar biasa mulianya. Hanya mungkin saya juga, kita semua tidak mampu puasa 9 hari baru-baru. Saya mau coba juga tapi tidak bisa Pak Ustaz. Tidak tahu kenapa, cobaannya banyak. Jadi yang bisa kita harapkan ya besok saja. Dengan lusa. Kalau yang lusa, paling tidak lusa. Kalau besok kan yang istiqamah, orang-orang tua saya puasa Senin, otomatis. Tinggal yang kita harapkan, kita puasa tanggal 9 Zulhijjah. Karena beruntung tahun ini agak bagus, terbalik dengan tahunnya lalu. Kalau tahun lalu, Idul Fitri sama, Idul Adha berbeda. Tahun ini, Idul Fitri beda, Idul Adhanya sama. Jadi paling tidak puasa Zulhijjahnya, puasa 9 Zulhijjah atau puasa Arafah tidak berdebat orang di media sosial. Karena orang berdebat, nggak ada puasa di sana sementara Arafah. Dijawab lagi sama yang satu, memangnya dulu Imam Syafi'i di Palestina, dia tahu orang sementara Arafah dia puasa? Ada alat apa? Memangnya dulu Abu Hanifah di Kufah di Irak, dia tahu orang di Madinah Mekah itu puasa pakai alat apa? Sedangkan kendaraan hanya onta, 2 bulan baru bisa sampai di Madinah di Mekah. Yang satu katakan, kan hadis Nabi bilang puasa Arafah, orang di Arafah puasa, orang di Arafah sementara wukuf, kita puasa. Yang satu jawab lagi di media sosial, hadis Nabi ada juga yang 9 Zulhijjah, bukan hanya Arafah hadisnya. Ada juga hadis sahih, Nabi bilang 9 Zulhijjah puasa. Dibantah lagi, memangnya kalau di sini azan subuh, orang di Arab sana ikut sembahyang subuh? Atau sebaliknya, dulu pernah Menteri Agama mau satukan waktu Indonesia jadi satu, tidak usah ada tengah, timur dengan barat. Timbul pertanyaan, kalau di Sulawesi Tengah azan salat zuhur jam 12:30, kira-kira sudah boleh ikut azan di Jakarta? Perdebatan begitu, belum masuk waktunya, masih setengah 11. Karena begitulah perputaran matahari. Tidak sama tiap-tiap belahan bumi. Tapi alhamdulillah ini tidak ada perdebatan lagi. Karena sama puasanya tanggal 9 puasa Arafah kita. Jangan sampai kita lupakan ini Pak. Apalagi kita laki-laki. Tidak haid, tidak nifas kan? Tidak ada halangan tak? Usahakan puasa, apalagi ini El Nino yang napane eo ini sudah mulai lari-lari sedikit. Sudah mau hilang-hilang sakit napane eo. Jadi sudah tidak terlalu panas, sempat tembus 37,5 derajat terpanas di Indonesia. Tapi ini sudah mulai hilang. Memang puasa 1 hari ini berat, apalagi Arafah ini. Jadi maka ada nabita, ditanya Nabi, makutana sahabat si bawa nabita, su'ila ayyomil Arafah. Bagaimana keutamaan itu puasa Arafah 1 hari? Maka ada nabita, yukaffiru sannatal madiyata wal bakiyah. Pahalanya itu yang kita dapat sama dengan dosa-dosa tak dihapus selama 2 tahun lamanya. Bayangkan, dibilang Imam Nawawi dengan Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari, dosa yang dihapus dosa-dosa itu. Artinya dosa loppo. Karena dosa loppo itu harus bertobat sih. Jadi dosa-dosa kecil saja yang dihapus oleh Allah. Maka 2 tahun, yang tahun lalu, yang tahun ini sampai 1 tahun ke depan. Alhamdulillah. Tapi jangan juga nanti itu jadi modal. Alasan, sudah boleh buat dosa habis puasa Arafah. Tidak bisa. Jadi kemudian untuk keluarga yang ditimpa musibah, alhamdulillah almarhum meninggal pada bulan Zulhijjah, salah satu bulan-bulan haram, bulan-bulan yang mulia. Sabar Ki. Karena insya Allah almarhum sudah didoakan semua, insya Allah berada di tempat yang terbaik. Diluaskan kuburnya, diterangi bersama dengan amal salehnya dan doa-doa kita semua yang kita kirimkan kepada almarhum. Insya Allah almarhum dalam keadaan husnul khatimah. Meninggal hari Jumat. Beliau meninggal hari Jumat juga. Meninggal lagi hari Jumat. Ada 2 hadisnya, 1 hadis hasan, 1 hadis sahih. Siapa yang meninggal hari Jumat diangkat azab kubur. Jadi ditangguh dulu dipending. Penjelasan ulama,
selama dikubur insya Allah tetap aman. Nanti urusan timbangan di akhirat. Tapi yang meninggal hari Jumat termasuk ada syafaat. Jadi mudah-mudahan almarhum salah satu darinya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kira-kira yang bisa kami sampaikan. Allahumma muwafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, dan Bapak-Bapak Ustaz, bersama ini kami sampaikan bahwa besok malam tetap kita lakukan yang ketiga dengan penceramahnya Bapak Jamaluddin Hadi. Saya kira demikian penyampaian dan mohon kehadiran Bapak Ibu sekalian untuk besok malam. Demikian, dan saya harap nanti besok malam ada anak beliau yang dari Kalimantan, Dr. Saiful Anwar. Ya sekarang beliau ini kerjanya di IKN, yang belum pernah lihat ibu kota negara yang baru. Nanti kalau ke Balikpapan bisa ketemu Pak Saiful, hubungi Pak Saiful untuk menjadi guide. Saya kira demikian harapan kami, mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa hadir untuk besok malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok malam kita sambutan terakhir dan ucapan terima kasih kepada keluarga. Mau direhab renov total. Bangun baru. Wah, Baru sih? Iya. agak ke depan agak bagus. Iya. Diambil sedikit di dalam. Ada kena sedikit. Di dalam bongkar semua. Tidak, cuma sementara belum diantar. Kalau semua nanti suruh bangun masjid baru bongkar. Berarti kementerian Tidak. Suraya. Suraya. Oh, Itu pun ini pembangunan ini batas itu sudah. Jadi habis ini tadi di tiang stop dulu. Tunggu lagi, ya dana lagi. dari pelor aja. Oh gitu. Oh, saya pikir langsung dari pusat ke kementerian. Tidak statusnya sudah umum Ini makanya iya, tidak masih sekolah cuman kayaknya mau ke masyarakat itu rapat karena kemarin rapat itu setelah jadi itu mau dipagar keliling. Iya. Ada aturannya itu, tinggal gubernur sebenarnya itu bisa aset dari pemerintah boleh ke masyarakat. Iya. Ada dia. Kan dulu masyarakat yang ngurus itu. Iya, iya. Jadi kan kemarin mau dipagar keliling. Mau dipagar gimana maksudnya? Kayak model SMA 4. Hmm? Jadi masyarakat sepenuhnya. Jadi anak sekolah cuma pakai sholat aja. Takutnya nanti sudah fisik bagus bangun. Ini kan setiap pergantian penguasa ada saja kebijakan berubah kan? Iya. Rugi lagi nanti. Surabaya ini. Jadi nanti konsepnya seperti sebenarnya gitu ya? Iya. Bismillah juga masih tetap. Oh, sebenarnya itu masih tetap ada payment-nya asetnya. Iya, untuk wakaf ke masyarakat tidak dikasih. Hanya pemakaiannya silahkan. Karena apalagi renov baru-baru kan utuh dari Kementerian Diknas kan. Banyak yang begitu status musik, sama di beberapa tempat abah lihat. Ada di Subangun fisiknya, ternyata surat wakaf itu pun ada, masih masuk di sertifikat keluarga yang muda. Waduh, Jadi iya. Lalu pas mau diwakafkan, tidak semua yang ikhlas, semuanya dibayar. Banyak terjadi. beberapa kota kapal itu memang kepala sekolah masyarakat yang karena mau dipagar nanti kita jadi anak sekolah memang khusus pakai sholat nanti anak sekolah itu nanti jam sholat zuhur asar saja makanya orang bikin pintu ada pagar jadi orang pas jam sekolah dikunci pagar Gitu ya. iya dikunci pagar nanti jadi orang nanti dibuka waktu mau zuhur dibuka